Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 330. 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita siapkan puji syukur 349. 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-18 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa makanan dan minuman akan memberikan kehidupan kepada kita, sehingga kita selalu berusaha untuk mencarinya dalam seluruh kehidupan ini. Tetapi lewat pengalaman dalam perjanjian lama, manna dan roti sebagai makanan itu pasti membuat kita tetap lapar dan haus. Tetapi makanan yang turun dari surga membuat kita kenyang terus. Itulah roti kehidupan, dan roti kehidupan itu ialah Yesus sendiri. Sejauh mana kita sungguh-sungguh berusaha untuk mencari roti kehidupan kekal ini, mari di hadapan Allah kita hening menyadari diri kita, menyadari keyakinan, kepercayaan yang kita perjuangkan selama ini, sejauh mana kita sungguh-sungguh semakin berusaha untuk mencari makanan yang tidak akan pernah membuat kita lagi lapar dan haus, tetapi sungguh akan membuat kita semakin teguh dan kuat dalam seluruh kehidupan. Seraya merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kesadaran penuh tentu kita sadar akan segala dosa di hadapan Tuhan, karena seringkali kita hanya mencari Yesus sesuai dengan kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Kita tidak sungguh berserah diri dan percayakan diri sepenuhnya kepadanya. Untuk itu mari di hadapannya kita hening, mohon ampun atas segala kelam kekurangan dan dosa-dosa kita, serta persembahkan diri kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang meminta doa dari kita. Utamanya bersyukur atas rahmat panggilan yang Tuhan percayakan
kepada kita masing-masing, terlebih bersama dengan para imam yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini, Pastor Albert Antonius Arina, Pastor Martinus Paunganan Solon, Pastor Marinus Telu, Pastor Richard Ferdinand Keto, Pastor Simon Tunreng Malata, Pastor Emmanuel Asik, Pastor Bernard Cakra Arung Raya, Pastor Samuel Sirampun, Pastor Octavianus Tandilolo, Pastor Suprianus Baso, dan Pastor Franciscus Woga Pati. Itulah para imam di Keuskupan Agung Makassar yang merayakan ulang tahun imamatnya pada kesempatan ini. Kita juga tentu berdoa untuk panggilan kita masing-masing sebagai keluarga, ibu rumah tangga atau apapun yang kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan. Serta juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih saudara-saudari kita yang sudah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Elizabeth Cassandra Briella Bota, juga Erwin Sugiarto Tanata, kemudian Sutrisno, Ali Sutrisno, dan juga seluruh sanak keluarga bagi Stanislaus, Barnabas, Maria, Martina, Markus, Lodan, Atanasia, Paulus, Pare, dan Nona Rince. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita, mohon pengampunan segala kelemahan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu
besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau lah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Dan dengan demikian, hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini, sehingga kami datang untuk mempersembahkan diri kami kepadamu sebagai wujud dan tanda bahwa kami haus dan rindu akan Dikau. Kami juga bersyukur atas rahmat panggilan hidup yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih rahmat panggilan imamat bagi para imam-Mu yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini. Semoga dengan berkat-Mu dan dengan kehadiran dalam diri kami sungguh semakin menghayati hal ini, sehingga kami pun mampu untuk menyatakan diri kami, membagikan kasih-Mu kepada sesama kami, terlebih para imam-Mu yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini. Semua dalam karya pelayanan mereka tetap sehat, semangat, dan semakin bahagia bersama dengan umat yang Kau percayakan dalam karya pelayanan mereka. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya melalui mereka yang mendampinginya, mereka memperoleh kekuatan untuk boleh pulih dari penyakitnya. Akhirnya Tuhan, kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami, sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, sehingga dengan belas kasih-Mu mereka semua boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu.
Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padan gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padan gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus, mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakanlah kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Maka Ia memberi
perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan manna untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bakal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu, jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kafarnaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik. Syukur kita masih merasakan kebaikan Tuhan sampai pada saat ini, sehingga pagi-pagi kita sudah mulai bangun menyambut hari yang baru, bergegas untuk persiapkan diri kita dan sungguh menyambut hari baru ini untuk datang dan ingin mempersembahkan diri kita kepadanya sepanjang hari ini tentunya, sepanjang minggu yang telah kita lalui, dan berharap bahwa itulah tanda yang boleh kita nyatakan bahwa kita sungguh mau dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Cocok ya? Cocok begitu? Cocok ya. Kalau cocok, saya kira cukup renungan nih. Kalau kita sungguh sudah meyakini hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka saya rasa itu yang paling inti pada saat ini. Di mana dari akhir bacaan saya mengatakan, berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lalu sabdamu adalah kebenaran dan kehidupan, dan seterusnya. Apa yang bisa menjadi pegangan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih? Maka kita diajak melalui bacaan pada kesempatan ini yang sungguh sangat memprihatinkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita adalah kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan kita. Lalu secara manusiawi, salah satu kebutuhan pokok yang paling mendasar dalam kehidupan ini ialah kepenuhan soal makan dan minum. Kalau kita tidak makan satu hari saja dalam kehidupan ini dan tidak minum dalam satu hari, kita sungguh-sungguh merasakan kelaparan dan merasa haus.
Dan sejauh kita masih hidup, pasti hal itu tetap terasa. Kita dengarkan dalam bacaan pertama, bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat berada di pembuangan. Tuhan prihatin melihat hal itu, sehingga merasa dalam seluruh keberadaannya sebagai Allah yang menciptakan mereka dan ingin menyatakan karya penyelamatannya untuk menyelamatkan bangsa Israel ini kembali dari tanah pembuangan, tanah Mesir, lalu menyuruh Musa untuk mengambilnya dan mengantarnya kembali menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di tengah jalan Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat sudah masuk di dalam padang gurun, padang gersang, lalu mereka mengalami kelaparan. Mereka mulai bersungut-sungut. Kenapa engkau membawa kami dari tanah Mesir? Biarkanlah kami di sana mati dengan makanan yang berlimpah, walaupun kami mengalami penderitaan, dianiaya mungkin, dan banyak persoalan. Dan dalam situasi seperti itu, karena mereka bersungut-sungut kepada Musa, di mana Musa dipilih oleh Tuhan untuk mengantarnya, lalu akhirnya Musa datang kepada Tuhan dan memohon. Akhirnya Tuhan memberikan manna, roti yang turun dari surga. Padahal biasanya roti itu dibuat oleh manusia. Dan itulah bagi mereka tanda yang sungguh-sungguh membuat mereka sadar bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Allahnya, Yahweh-nya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, karya kerajaan Allah tentu akan dinyatakan di sana. Dan itu akan lebih dikonkretkan dan dinyatakan sungguh di dalam roti kehidupan yang sesungguhnya. Maka di dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus menyatakan dirinya kepada mereka sebagai roti yang tidak akan pernah membuat kita lapar lagi, sebagai minuman yang tidak akan pernah membuat kita haus lagi. Tetapi sesungguhnya dan kenyataannya menurut penglihatan kita, bahwa bagaimanapun juga realitas kehidupan yang kita alami adalah sejauh kita masih memperjuangkan kehidupan di dalam dunia ini, pasti rasa lapar dan haus itu akan senantiasa menghinggapi kita dan kita rasakan dalam seluruh kehidupan. Maka sebenarnya apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari apa yang dihayati oleh bangsa Israel dan apa yang kita hayati dalam seluruh kehidupan ini. Kalau akhir dari bacaan berbahagialah kita mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya, lalu sabdamu adalah kebenaran dan hidup. Maka beberapa bagian sabda Tuhan yang ingin saya seringkan sehubungan dengan apa yang menjadi jawaban kita ini. Pertama, kalau melalui bacaan pada kesempatan ini diarahkan kepada makanan yang tidak akan pernah membuat kita lapar dan haus lagi, maka apakah kita sungguh-sungguh sudah menghayati dalam seluruh kehidupan kita? Satu, kepercayaan sepenuhnya kepada roti kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus. Di mana Dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tidakkah sebaliknya yang kita buat dalam kehidupan kita? Nanti setelah ada waktu sisa, baru kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Nanti pada saat ada kebutuhan-kebutuhan bagi kita yang sangat mendesak, lalu kita datang di hadapan Allah untuk mengeluh seperti bangsa Israel. Pada saat kita berada pada zona nyaman, kehidupan kita adem-adem saja, tenang-tenang saja. Bahkan kita lupa kepada Tuhan pada saat segala-galanya dan semuanya itu terpenuhi di dalam seluruh kehidupan kita sesuai dengan kerinduan dan keinginan kita.
Karena mungkin kita mempunyai banyak harta, kita mempunyai banyak orang yang bisa dan mampu untuk membantu kita, sehingga kita merasa bahwa semuanya itu terpenuhi. Tetapi apakah kita sadar bahwa semuanya itu suatu saat akan hilang dan lenyap dari diri kita, sehingga kita akan seperti orang yang dibandingkan dalam kitab suci, orang kaya dan Lazarus. Bahwa orang kaya bermegah dengan kehidupannya pada saat ini, tetapi pada saat Tuhan memanggilnya, maka dia akan mengalami hidup penderitaan yang luar biasa, karena dia tidak memiliki kepedulian pada saat dia masih hidup di dalam dunia ini. Itu berarti Bapak Ibu Saudara terkasih, kehidupan yang kita perjuangkan dalam dunia yang kita huni dan kita tempati ini adalah suatu kehidupan untuk mempersiapkan kehidupan menuju kepada kehidupan kekal. Dan melalui iman, keyakinan, kepercayaan, hal inilah kita bisa menemukan dan mendapatkannya. Dan secara konkret Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini dinyatakan oleh Yesus sebagai pribadi Allah yang hadir dalam kehidupan kita, mengenakan kemanusiaan kita. Untuk itulah dia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh kehidupan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa kita semua yang hadir di sini pada saat ini dan setiap hari Minggu, kita telah percaya kepada Yesus. Kita telah menerima Dia sebagai roti kehidupan kita, dan kita wujudkan, konkretkan pada saat kita maju menerima Dia dalam rupa roti. Dan itulah tanda yang paling nyata boleh kita alami. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Yesus mengatakan pada hari ini, sehubungan dengan kehidupan yang kita perjuangkan, akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepada aku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepada aku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tentu bacaan ini masih akan berlanjut minggu depan. Maka saya hanya mau mengajak kita untuk sungguh-sungguh menanamkan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk kembali merefleksikan dan merenungkan kerinduan dan keinginan kita untuk sungguh mempersatukan diri dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus, dan melalui gerejanya kita mempercayakan diri kita untuk dibaptis hidup baru, mau dan ingin untuk sungguh-sungguh mau bersatu dengan Yesus sepenuhnya dalam seluruh kehidupan kita. Itulah yang digambarkan dalam bacaan kedua. Kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah itu sendiri, dan itulah yang ditegaskan oleh Yesus. Dan kita telah menerima hal itu. Bagaimana proses selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Marilah kita selalu datang kepadanya. Dan janganlah kita beriman dan menyatakan keimanan kita hanya sesuai dengan kebutuhan kita saja. Bahkan mungkin seringkali kita mendengarkan iman yang hanya bersifat nafas saja. Natal, Paskah, menikah, dan mati. Tetapi nyatakanlah itu setiap saat. Datanglah kepadanya setiap saat dalam seluruh kehidupan. Senantiasalah bertekun dalam doa, berusaha untuk selalu membuka hati kita setiap hari untuk mendengarkan sapaannya melalui firman-Nya, melalui kitab suci, bacaan harian yang dipercayakan oleh gereja kepada kita, dan kita adalah gereja. Mudah-mudahan melalui sabda Tuhan sepanjang hari itu kita sungguh semakin diperbaharui terus menerus. Karena sekali lagi tidak ada yang baru di bawah matahari, baik pada saat dia terbit maupun pada saat dia tenggelam. Yang membuat hidup menjadi baru adalah bagaimana saya mengalami Tuhan di dalam seluruh kehidupan, termasuk pada saat kita beristirahat malam. Tentu pada saat kita mau beristirahat malam itu kita memejamkan mata sejenak, lalu sepanjang hari itu menjadi bagian kehidupan kita, lalu akhirnya kita kembali bersyukur dan kita boleh tidur nyenyak, dan pagi hari kita dibangunkan lagi.
bagaimana menyambut pagi hari itu dan seterusnya. Menurut saya itulah yang membuat hari-hari kita menjadi hari yang sungguh membahagiakan dan menyatukan hati kita dengan sang sumber kehidupan sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena hidup yang kita perjuangkan dalam dunia ini tidak akan berakhir begitu saja, tetapi akan disempurnakan oleh Tuhan di dalam diri Putranya kalau kita berusaha untuk terus-menerus bersatu dengan Dia, mencari Dia dalam seluruh kehidupan. Nah, pencarian yang berpuncak dalam syukur Ekaristi, di mana kita menerima roti kehidupan itu yang ditandakan dalam hosti kudus, yang diambil atau yang sudah dikonsekrir oleh imam sebagai tanda kehadiran Yesus bagi kita semua, walaupun kita semua adalah manusia yang sama. Tetapi berkat imamat seperti yang kita rayakan beberapa imam pada hari merayakan pesta imamatnya, maka menghadirkanlah Dia Yesus dalam sakramen Maha Kudus melalui roti tak beragi yang diberkati di atas altar Tuhan. Dan inilah tanda-tanda kehadiran Allah bagi kita orang Katolik. Apa yang membuat kita sungguh boleh sampai di sana? Tidak lain selain keyakinan dan kepercayaan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi sungguh membuang dari diri kita perasaan manusiawi belaka kita. Jangan kita hanya melihat dari casing luarnya saja, tetapi makna dari di balik semuanya itu sebaiknya kita sampai pada pengakuan bahwa di balik semua tanda yang dihadirkan dalam kesatuan gereja ada karya keselamatan Tuhan yang membuat kita untuk memperoleh hidup yang kekal, sehingga pada saatnya nanti kita akan semakin bersatu sepenuhnya dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan tanda persatuan itu kita boleh nyatakan dalam kehidupan kita selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan perjuangkan kehidupan yang tentu kita awali dari kemauan dan keinginan kita untuk menggabungkan diri dalam kesatuan gereja, percaya kepada Yesus Kristus, lalu kita tandai dengan menerima baptisan, menerima sarana-sarana rahmat dalam gereja yang disebut dengan sakramen, dan akhirnya berpuncak pada perjamuan. Lalu lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh menerima bahwa Yesus adalah roti kehidupan bagi kita yang tidak akan pernah membuat kita lagi lapar dan haus, tetapi sungguh-sungguh akan memperoleh hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Kita berkumpul di sini dalam nama Yesus Tuhan kita, dengan membawa ke hadapannya segala kebutuhan umatnya dan kelaparan seluruh dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadilah kehidupan dunia. Tuhan jadilah kehidupan dunia. Bagi gereja, semoga para imam dan para pelayan sabda menguatkan umat Allah dengan makanan bergizi yang ditemukan dalam Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah kehidupan dunia. Bagi semua manusia di seluruh dunia yang kurang makan dan terlalu miskin
untuk membangun kehidupan yang sungguh manusiawi. Semoga mereka yang berpenghasilan cukup menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kekurangan, agar semua manusia dapat hidup layak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi umat Kristiani yang terpecah belah, semoga tak lama lagi seluruh umat Kristiani bersatu padu untuk membagi-bagi bersama roti yang satu yang dihidangkan oleh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah bersama. kehidupan dunia. Bagi semua komunitas Kristiani, semoga seluruh umat Kristiani mulai menghargai nilai Ekaristi yang luhur dan menggali kekuatan darinya untuk melibatkan diri demi sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi kita semua yang berada di sini, semoga setiap kali merayakan Ekaristi, kami benar-benar bertemu dengan Kristus yang hidup. Semoga Ia memuaskan kelaparan kami akan hal-hal yang baka dan menolong kami untuk saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Kami juga bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Rahmat kehidupan sehingga kami boleh datang percayakan diri kami kepadamu dan juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang minta doa dari kami. Terlebih juga rahmat panggilan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Secara khusus juga rahmat panggilan imamat yang Kau percayakan kepada beberapa imammu yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada kesempatan ini. Pastor Albert, Pastor Martinus, Pastor Solon, Pastor Marinus, Pastor Richard, Pastor Simon Tunreng, Pastor Bernard Cakra, Pastor Samuel Sirampun, Pastor Octavianus, Pastor Suprianus Baso, Pastor Franciscus Uoga Pati. Semoga dengan rahmat panggilan Kau percayakan kepada para imammu, mereka senantiasa mengalami damai sejahtera kebahagiaan bersama umat yang Kau percayakan kepadanya dalam karya pelayanan, sehingga berkat-berkat-Mu sungguh semakin melimpah dinikmati dalam seluruh kehidupan karya pelayanan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu melalui para dokter, para perawat sabda yang menangani orang sakit, mereka yang sakit boleh memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan kami. Terlebih kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya saudara terkasih kami Elizabeth Cassandra Briella Bota, Erwin Sugiyarto yang telah Kau panggil 23 tahun yang lalu, dan Ali Sutrisno 6 tahun yang lalu. Dan juga Bapak Stanislaus Pare, Bapak Barnabas Bota, Nenek Maria Simon, Nenek Martina Neang, Nenek Markus Mau, Nenek Lodan, Nenek Anastasia Belang, Nenek Paulus Pare, Maria Nona Rince. Semoga saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang ini, Kau negeri hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami, bagi seluruh keluarga yang masih Kuperkenankan untuk memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Sejenak dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita
pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, jadilah roti kehidupan kami dalam Ekaristi Kudus. Jadilah juga terang dan kehidupan bagi orang-orang yang mencari Engkau, serta kepuasan dan kegembiraan bagi semua orang yang telah menemukan Dikau. Tinggallah berserta kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persembahan dari Puji Syukur 381. 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersengsara supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, juga yang kami intensikan pada hari ini bersama seluruh keluarga, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 555. 555. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, kudus, kudus. Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Ya Allahku, pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Kau kuatkan dalam perserahan hidup di dunia ini, agar kami selalu mengarahkan diri pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Agustus 2024. Yang pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 27 dan 28 Juli 2024 berjumlah Rp20.383.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp13.305.000. Kotak pemeliharaan gereja berjumlah Rp405.000. Misa hari ulang tahun imamat berjumlah Rp560.000. Kolekta misa requiem
berjumlah Rp1.102.000. Kotak gerbu untuk bulan Juli berjumlah Rp1.850.000. Sumbangan untuk pembuatan Goa Maria dari Rukun Fransiskus Xaverius sebesar Rp10 juta. Dari Ibu Lili berjumlah Rp500.000 dan dari Ibu Teresia Pandean berjumlah Rp200.000. Untuk sumbangannya diucapkan limpah terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ivan Sukawirawan Baso dan Yolanda Evangelista Marru, Servasius Moat Bota dan Yuliana Lucia Tati, dan Andreas Haryadi dan Foni Jaya, semuanya merupakan pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, sehubungan dengan penerimaan sakramen Krisma, maka pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, pukul 18 sampai dengan pukul 19.30 di Aula Paroki lantai 4. Bagi yang ingin mendaftar masih dimungkinkan, disilahkan menghubungi Ibu Rosa di kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan melampirkan juga surat komuni pertama dan kakak Katolik biduk. Bagi yang belum mempunyainya, silahkan berkoordinasi dengan ketua rukunnya masing-masing karena ketua rukun memiliki format manual dari kakak biduk. Syarat adalah kelas 3 SMP ke atas atau telah berusia 15 tahun ke atas dan telah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP negeri atau swasta non-Katolik yang tidak memperoleh pelajaran agama di sekolah akan dilaksanakan mulai pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16.30 sampai pukul 18 sore bertempat di ruang rapat paroki lantai 2. Diharapkan kepada orang tua untuk mengingatkan kembali anak-anaknya yang sudah mendaftar untuk keperluan ini. Yang kelima, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 17 atau pukul 5 sore sampai selesai akan dilaksanakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang akan mengambil tempat di bumi Raja Wali dengan acara devosi kepada Bunda Maria dan perayaan Ekaristi. Perayaan ini dilaksanakan dalam suasana rasa syukur Jubileum 100 tahun KWI dan rasa syukur atas proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang keenam, dalam rangka hari ulang tahun Imamat ke-7, Pastor Nando, pastor asisten tetap kita di sini, maka diundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menghadiri acara syukuran atas ulang tahun itu dengan misa syukur pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pukul 18 atau pukul 6 sore, dilanjutkan dengan ramah tamah yang akan dilaksanakan di aula lantai 1 dan basement. Yang ketujuh, akan diadakan pendidikan dasar wajib CU Mekarkasih pada hari Selasa dan Rabu tanggal 13 dan 14 Agustus pukul 18 sore sampai selesai bertempat di lantai 1 Gereja Kristus Raja Andalas. Dan yang terakhir, dalam rangka persiapan menyambut ulang tahun Sekami di bulan Oktober, maka anak-anak kita dari Sekami melaksanakan pujian hati setelah perayaan Ekaristi. Mohon dukungan kita semua untuk pembinaan anak-anak kita ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Sehubungan dengan sumbangan yang masuk, masih ada satu sumbangan di saya. Belum saya store ke bendahara sehingga belum diumumkan, itu 1 juta. Nanti minggu depan akan diumumkan.
Saya kira demikian berapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon perhatian kita untuk pengumuman-pengumuman ini. Terlebih hari Jumat nanti kita akan bisa syukur lagi bersama di gereja ini dan mengenangkan merayakan 7 tahun karya imamat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada pastor kapelan kita atau pastor vicaris kita di sini, asisten kita di sini, hingga kita lanjutkan kebersamaan di lantai 1. Selebihnya, Bapak Ibu terkasih menjadi perhatian kita. Untuk itu saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua, seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Kita yang mengambil bagian, seluruh umat yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok dekor dan kelompok sound system yang senantiasa sudah mempersiapkan dan mengupayakan supaya perayaan ini bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari puji syukur nomor 542. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat.